Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syargianti dari Teknologi Pendidikan kelas 1B 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori agenda setting. Sebelumnya udah pada tahu belum apa itu teori agenda setting? Tokoh agenda setting pertama kali dikemukakan oleh Walter Lippmann pada konsep The World Outside and the Picture in Our Head, yang sebelumnya telah menjadi bahan pertimbangan oleh Bernard Cohen dalam konsep The mass media may not be successful in telling us what to think, but they are stunningly successful in telling us what to think about. Penelitian empiris ini dilakukan Maxwell E.M.C. Combus dan Donald L. Shaw ketika mereka meneliti pemilihan presiden tahun 1972. Mereka mengatakan, walaupun para ilmuwan yang meneliti perilaku manusia belum menemukan kekuatan media seperti yang disinyalir oleh pandangan masyarakat yang konvensional, belakangan ini mereka menemukan cukup bukti bahwa para penyunting dan penyiar memainkan peran yang penting dalam membentuk realitas sosial kita. Itu terjadi ketika mereka melaksanakan tugas keseharian mereka dalam menonjolkan berita. Khalayak bukan saja belajar tentang isu-isu masyarakat dan hal-hal lain melalui media, mereka juga belajar sejauh mana pentingnya suatu isu dan topik dari penegasan yang diberikan oleh media massa. Tentang pengertian agenda setting secara etimologi, diambil dari bahasa Inggris yaitu agenda dan setting. Agenda jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia mempunyai dua pengertian. Yang pertama adalah buku catatan, yang kedua adalah acara. Sedangkan setting jika dipadankan ke dalam bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai pekerjaan yang menata dan mengatur. Nah, berdasarkan pengertian etimologi di atas, agenda setting itu dapat dipahami sebagai pengaturan atau penyusunan terhadap agenda, acara maupun kegiatan. Nah, sedangkan pengertian agenda setting dalam istilah komunikasi yang pertama adalah menurut Maxwell E.M.C. Combs dan Donald L. Shaw. Menurut mereka, media massa memiliki kemampuan untuk mentransfer hal yang menonjol yang dimiliki sebuah berita dari news agenda mereka kepada publik agenda. Pada saatnya, media massa mampu membuat apa yang penting menurutnya menjadi penting pula bagi masyarakat. Sedangkan menurut Bernard C. Cohen, agenda setting merupakan teori yang menyatakan bahwa media massa berlaku sebagai pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya pada isu-isu yang dianggap penting oleh media masyarakat. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa agenda setting teori membicarakan tentang peran besar media massa dalam menentukan agenda orang-orang yang terkena informasi tersebut. Sekarang kita akan menjelaskan tentang dimensi agenda setting yang terdiri dari media agenda, public agenda, dan policy agenda, di mana ketiga dimensi tersebut berada di tengah-tengah dari personal experience and interpersonal communication dan real world indicators of the importance of an agenda, issue, or event. Lalu, pertama kita akan menjelaskan tentang media agenda yang terdiri dari visibility dan valence. Apa itu visibility? Yaitu jumlah atau tingkatan dari berita yang dapat dilihat oleh khalayak, seperti ada berita utama, berita highlight, atau berita future. Lalu yang kedua ada valence, yaitu seberapa menyenangkannya atau tidak menyenangkannya berita ini dan seberapa layaknya atau tidak layaknya berita ini untuk disampaikan kepada masyarakat. Lalu yang kedua adalah public agenda yang terdiri dari familiarity dan favorability, di mana agenda atau media yang disampaikan kepada masyarakat harus sefamiliar mungkin dan harus semenyenangkan mungkin. Lalu dimensi yang ketiga yaitu policy agenda yang terdiri dari support, likelihood, dan freedom, yang dimana support ini isu yang disampaikan kepada masyarakat itu harus bisa sejalan dengan apa yang disukai oleh masyarakat. Lalu di sini ada asumsi dasar yang mendasari tentang penelitian tentang
Penentuan agenda setting. Yang pertama adalah masyarakat, pers, dan mass media tidak mencerminkan kenyataan. Mereka menyaring dan membentuk isu. Lalu yang kedua, konsentrasi media massa hanyalah pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan dengan isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu lain. Salah satu contoh teori agenda setting dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah dari media massa yaitu televisi. Ada salah satu televisi swasta yang menyajikan program atau bekerja sama dengan pihak kepolisian agar bagaimana citra polisi itu terlihat yang sebenarnya, karena seperti yang kita tahu dalam program tersebut polisi itu benar-benar bekerja sesuai SOP-nya, menilang masyarakat dan menegur masyarakat dengan cara yang sesuai, dengan cara yang nggak nyebelin, dan itu merupakan salah satu contoh dari teori agenda setting. Sekian penjelasan saya tentang teori agenda setting, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.